Shalom profesional muda yang ada di rumah. Kembali lagi kita bertemu di ibadah streaming profesional muda. Malam hari ini, mari saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk kita tetap menyembah Tuhan. Meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, kita harus tetap menyembah Tuhan. Karena hanya di dalam penyembahan kita, hanya di dalam mencari Tuhan, hanya tinggal tenang kekuatanmu. Di dalam Tuhan terletak kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk melawat setiap kita. Biar rohnya bekerja, melawat dan memulihkan setiap kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap bersyukur. Mazmur 62 berkata, hanya di dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Saat kami mencari kehadiranmu Tuhan, saat kami tinggal di dalam hadirat Tuhan, disitulah Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Saat kami dengan sungguh-sungguh kami menyembah Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, Roh-Mu melawat setiap kami yang saat ini sedang jalan-jalan buntu, Tuhan mau memberikan jalan. Saat ini kami yang sedang sakit, Tuhan melawat setiap kami dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah profesional muda ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus melawat dan menjamah setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan melawat setiap kita. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Allahku yang ku percaya, tempat perlindunganku dan tempat perteduhanku. Hanya Engkaulah sandaranku, hanya Engkaulah gunung batu dan keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita menyembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ku rasakan tenang. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Oh, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batu keselamatanku. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap, hanya kepadamu kami berseru. Oh, ya Rama ya Rashikila la bayara la 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 bayara la bayara shekila la 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 la. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Oh, kami rasakan Kau hadir di sini, di dalam hadir-Mu. Oh, ya Rama ya Rashikila la bayara la bayara la bayara la la. Ya Rama ya Rashikila la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Oh, ku rasakan kasih-Mu mengalir, memulihkan jiwaku, menyegarkan hidupku. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu. Oh, ya Rama ya Rashikara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Ya Rama ya Rashikara la bayara la bayara. Mari terus menyembah di dalam Tuhan,
terus naikkan ucapan syukurmu. Sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap hidupmu. Oh, terima kasih. Haleluya. Di dalam-Mu Tuhan, ku rasakan damai-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan tenang. Mengalir Roh Kudus di dalamku, penuhiku dengan kuasa-Mu. Pulihkan hidupku, Kau menjamah hidupku. Kau memuaskan setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami dengan hadir-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah. Saya memberi waktu pada saudara untuk bersaat teduh, bersekutu pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Oh, nikmati Tuhan. Haleluya. Biarlah alunan-alunan yang indah mengalir, memenuhi setiap hatimu, memenuhi setiap rohmu. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Sungguh besar, sungguh dahsyat anak domba yang turun ke dalam dunia ini, mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia yang layak menerima pujian, Dia yang layak menerima hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Dengan lebih lagi katakan, kami meninggikan Engkau yang hidup. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, Kau yang duduk di atas tahta dan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Biarlah memusik Tuhan dan katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
duduk di tahta. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba, bagi anak domba, katakan bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Rekatnya. Itu kan Dre. Kok aku? 1, 2, 3, action. Shalom, kekasihku profesional muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada perjumpaan kali ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Allahku yang baik, yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kalau sampai hari ini pemeliharaan dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah hanya nama Tuhan dipuji melalui kehidupan kami. Pada saat sore hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah setiap hati, bahwa kami untuk memahami isi hati-Mu, supaya kami memiliki kekuatan untuk hidup menyenangkan Engkau. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja membawa kami untuk memberi kekuatan untuk kami melakukan firman Tuhan. Dari awal hingga akhir penaburan firman Allah, biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku profesional muda yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat sore hari ini saya mau sampaikan dengan tema hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Ini adalah 5 kepastian dalam hidup, dan hal ini, tema ini adalah tema yang kelima. Kita akan membaca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diberi posisi oleh Tuhan. Posisi yang kita terima adalah kamu terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan dikatakan selanjutnya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Banyak ayat yang menunjukkan kepada kita posisi yang dianugerahkan kepada kita. Kalau ayat ini berkata, kamulah terang dunia. Ayat yang lain berkata, engkau menjadikan kepala dan bukan ekor. Ayat yang lain berkata, engkau diberkati untuk menjadi berkat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu seorang hamba Tuhan berkata bahwa keselamatan yang dikerjakan dengan harga yang mahal oleh Yesus, yaitu dengan harga nyawanya,
bukan dengan emas dan perak, tetapi harga jiwa kita adalah harga nyawa. Itu sangat mahal. Karena itu tidak layak diterima oleh orang yang bermental murahan. Untuk hal yang pertama, bagaimana hidup kita memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada, adalah menyadari bahwa posisi kita adalah terang dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi dampak yang positif bagi dunia? Efesus 2 ayat 10, kita akan membaca dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menebus kita, menebus dosa-dosa kita bukan sekedar agar kita ini terbebas dari dosa, tetapi Tuhan mau posisi kita menjadi mandataris Allah, kepanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Sebab itu ayat ini dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Allah memiliki tujuan agar kita ini melakukan pekerjaan yang baik. Jadi sangat tidak sesuai dengan tujuan kalau kita tidak hidup melakukan sesuatu yang baik. Itulah yang disebut dosa. Artinya meleset dari tujuan Allah, meleset dari sasaran Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Kalau dalam bahasa aslinya dituliskan katergasiste, ya, yang artinya memproduksi dengan ajak. Artinya Tuhan panggil kita untuk menjadi mandataris Allah, melakukan sesuatu yang baik. Itu bukan dong-dongan orang Jawa bilang, tetapi dengan ajak, memproduksi, mengeluarkan sesuatu yang positif, melakukan sesuatu yang baik. Itu bukan dong-dongan, tetapi ajak berbuah senantiasa. Itu yang Tuhan mau. Kemudian ya dikatakan karena Allah yang mengerjakannya dalam Efesus 2 ayat 10. Kerjakan keselamatanmu dengan takut yang getar. Tetapi ayat itu dilanjutkan karena Allah lah yang mengerjakannya. Apa artinya Allah lah yang mengerjakannya? Allah yang memberi energi. Dikatakan di situ energio. Kita ini ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita sadari bahwa manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga manusia lebih-lebih di akhir zaman ini kecondongannya adalah egois. Tetapi karena kita ini ada di dalam Allah, maka kekuatan Allah lah, energi yang dari Allah yang memampukan kita untuk mampu melakukan sesuatu yang baik. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menyombongkan diri. Saat kita tuh melakukan sesuatu yang baik, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu karena kebaikan kita, tidak. Kita mampu oleh karena apa? Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk senantiasa bisa berdampak positif bagi orang yang lain. Selanjutnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, miliki ketaatan kepada firman Allah. Di dalam di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Dan Rasul Paulus berkata, bukan hanya waktu aku datang, tetapi waktu aku tidak ada sekalipun, kerjakan itu senantiasa. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kemandirian iman. Kita melakukan sesuatu yang baik, kita taat kepada firman Tuhan,
tidak bergantung kepada pemimpin rohani. Ada kalanya orang itu bersemangat melayani Tuhan, ada kalanya orang itu berbuat baik kalau ada pemimpin rohani, ada pendetanya jadi alim. Tetapi di balik itu, saat tidak ada seorang pun, maka dia kembali kepada kebiasaan buruknya. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan menuliskan demikian, ya. Karakter seseorang adalah apa yang mereka lakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Saudaraku, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, gereja hanya bisa membuat pertemuan ibadah minggu saja. Seperti saudara profesional muda tetap streaming, ya, tidak ada ibadah, padahal biasanya hari Rabu malam saudara boleh bersekutu bersama-sama. Nah, apakah ketaatanmu kepada firman, apakah kebiasaanmu menyembah dan berdoa kepada Tuhan, apakah pelayananmu engkau memberikan persembahan kepada Tuhan dan menolong sesama dengan kasih? Kebiasaanmu itu hanya engkau lakukan waktu ada pertemuan di gereja, atau sampai hari ini pun walaupun tidak ada pertemuan di gereja, tetapi engkau tetap tekun berdoa, engkau tetap tekun membaca firman Tuhan, engkau tetap melakukan pelayanan kasih dimanapun engkau berada. Nah, itulah yang Rasul Paulus mau. Sidang jemaat di Filipi diinginkan untuk mengerjakan keselamatannya, baik itu Rasul Paulus ada maupun tidak ada. Untuk konteks kali ini, walaupun tidak ada seorang yang membimbing kerohanianmu, tetapi engkau tahu bahwa Yesus ada bersamamu, sehingga engkau tetap berbuah banyak, dan dengan demikian hidupmu memiliki pengaruh yang positif dimanapun engkau berada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menyadari bahwa hanya karena kekuatan Tuhan kita dimampukan untuk berdampak positif. Oleh sebab itu Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan kesadaran demikian kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus kita akan mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, bagian yang kedua, kalau bagian yang pertama kita menyadari bahwa posisi kita ditaruh Tuhan menjadi terang dunia, maka yang kedua, kesadaran atau tanggung jawab kita sebagai terang dunia. Kalau kita dipanggil, diposisikan sebagai terang dunia, maka kita harus mampu menerangi semua orang. Ayat yang ke-15 dikatakan di dalam kitab Matius tadi, ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Itu tugas kita. Bukan hanya menerangi diri sendiri, tetapi menerangi semua orang. Saudaraku, ini butuh sebuah kerelaan. Ya, saudara melihat kalau waktu dalam kegelapan, lilin itu menjadi penerangnya, maka lilin itu harus mampu untuk mengalahkan kegelapan. Bahkan dengan cara apa? Melelehkan dirinya. Dengan menyala, dia meleleh dan hancur. Ya, Filipi 2 ayat 14 dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudaraku, kerelaan kita di dalam melayani, kerelaan kita di dalam melakukan sesuatu yang baik, kerelaan kita dalam berdampak bagi orang lain, tidak harus terganggu dengan sikap orang lain. Ya,
Saudara boleh melihat contoh di dalam Alkitab Marta dan Maria ya. Maria duduk di sebelah kaki Tuhan, kemudian Marta sibuk masak untuk Yesus. Sebetulnya apa yang dilakukan Marta itu baik atau tidak? Menurut saudara? Baik kan ya? Baik. Ya, yang dilakukan Marta melayani Yesus dengan masak itu baik. Walaupun Yesus berkata lebih baik yang dipilih oleh Maria, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Itu satu kesempatan yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Tetapi bukan yang tidak baik, ya. Hanya yang tidak baik adalah karena apa? Marta ngomel ya. Marta ngomel kepada Maria, aku payah-payah, kok kamu tidak mau bantu aku? Dan seringkali saat kita melakukan sesuatu yang berdampak positif, seringkali kita merasa aku kok payah sendiri ya, tidak ada yang bantu aku ya, kok tidak ada yang ngerti aku, tidak mau ambil bagian dengan aku. Kita tidak perlu terganggu dengan orang lain yang tidak mau ambil bagian. Kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan tanpa harus kecewa dengan orang lain yang tidak mau ambil bagian. Berarti mereka tidak mau menerima berkat Tuhan. Kalau memang engkau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain tidak mau terlibat, tidak perlu kita terganggu dengan sikap mereka, karena memang engkaulah yang dipilih Allah untuk menjadi dampak positif bagi orang lain. Engkau harus mampu menjadi terang. Selanjutnya ayat yang ke-15 Filipi 2. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Jadi berdampak positif di sini adalah bagaimana kita boleh tampil berbeda dengan orang-orang dunia yang sekarang ini ya mengalami penyimpangan moral dan intelektual. Sekarang dosa luar biasa ngeri ya, di mana moral manusia sudah bejat ya, moral manusia bejat, kemudian intelektual, kepintaran manusia justru dipakai untuk menyangkali Allah. Sampai saya heran kalau ada seorang yang menikah dengan IT ya, dengan sebuah bayangan ya, atau dengan patung patung yang bisa dipakai untuk bisa hidup bersama dengan patung itu. Ngeri ya, ngeri. Kondisi zaman now ini sangat ngeri. Semakin pinter seseorang, semakin mentalnya semakin rusak dan dia menyangkali Allah yang hidup. Sehingga tujuan Allah kita ini adalah manusia ciptaan yang mulia, itu menjadi rusak karena inteleknya, kepandaiannya yang membuat manusia itu memberontak terhadap Allah dan merasa dia mampu hidup tanpa Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, terang itu dibutuhkan saat kondisi dalam kegelapan, betul tidak? Ya, terang itu dibutuhkan saat kondisi dalam kegelapan. Demikian juga saudara dan saya sebagai terang dunia. Ya, justru dalam kondisi-kondisi mengalami masalah, kondisi dalam kegelapan, disitulah dibutuhkan saudara dan saya untuk menerangi keadaan. Contoh di dalam Alkitab Esther. Ya, Esther itu mampu tampil di tengah-tengah kondisi bangsa Yahudi dibuang di Babel. Ya, dia tampil sebagai sosok yang menyelamatkan umat Yahudi dengan keberaniannya berkorban. Kemudian Rasul Paulus yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 20 sampai 25, di mana dia karam kapal ya, oleh karena bersama-sama tawanan yang lain dia menasehati, tidak diperhatikan, sampai akhirnya kapal itu hancur dan karam. Tapi dalam kondisi putus asa sekalipun,
Rasul Paulus tetap tampil, menasehati, menguatkan orang-orang yang mengalami putus asa saat mereka menghadapi kematian di ujung tanduk, saat kapal mereka karam. Nah, saat-saat seperti itulah kita akan tampil berbeda. Anak Tuhan itu kelihatan sekali ya sebagai terang dunia, berdampak positif itu saat orang lain putus asa, saat orang lain kehilangan harapan, saat orang lain kehilangan kekuatan, justru kita tampil untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa di dalam Yesus tetap ada pengharapan dan keselamatan. Itu yang dibutuhkan. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan yang berkata, Eleanor Roosevelt berkata, lebih baik kita menyalakan sebatang lilin daripada kita mengeluh dan mengutuki kegelapan. Jadi ini yang harus dilakukan oleh anak Tuhan. Jadi kalau ada satu kondisi kegelapan, dalam arti dalam kesedihan, dalam masalah yang membuat pikiran kita gelap, jangan sampai mata gelap ya. Saat pikiran gelap, maka saat itu kita gak usah ngomel ya. Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa aku harus mengalami nasib begini? Kenapa dan kenapa? Tidak perlu ada jawaban ya kenapanya. Tetapi sadari, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu daripada kita terus komel kenapa dan kenapa. Karena kita sadar bahwa kita punya Yesus yang memampukan kita untuk dalam kondisi kegelapan sekalipun, di situ ada terang Allah yang bersinar melalui kehidupan kita. Yang ketiga, memuliakan Bapa di surga. Ayat yang ke-16 dalam Matius 5 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Oleh Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, kalau kita dipanggil sebagai terang dunia, maka tidak bisa tidak. Orang akan melihat perbuatan kita yang baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sekitar kita terlalu banyak orang yang melakukan perbuatan baik. Ya. Mereka melakukan perbuatan baik. Satu contoh, ya, ada ajaran yang mempercayai reinkarnasi. Ya. Orang-orang yang mempercayai pengajaran itu, dia adalah orang yang sangat-sangat baik. Karena apa? Nginjek semut aja dia nggak mau, saudara, mengusahakan untuk tidak sampai nginjek semut, tidak sampai menyakiti orang lain. Karena apa? Dengan sebuah pemahaman, kalau nanti dia lahir kembali ke dalam dunia ini, maka kalau dia berbuat baik saat dia hidup, maka dia akan lahir kembali menjadi seorang dewa. Ada juga pengajaran yang lain, ya, bahwa dia harus memberikan amal yang sebanyak-banyaknya. Saudara, untuk apa? Kalau dia melakukan amal, hidup saleh dan beramal yang banyak, maka keinginannya dia mampu untuk melewati jalan menuju ke surga dan tidak sampai tergelincir masuk ke neraka. Nah, dua contoh ini mewakili ya pemahaman bahwa sebenarnya tanpa disadari mereka melakukan sesuatu yang baik itu fokusnya adalah untuk diri sendiri, supaya aku besok lahir jadi dewa, supaya aku kalau menuju ke surga amal solehku banyak, aku tidak tergelincir masuk neraka. Fokusnya adalah aku. Tetapi apa bedanya dengan kita? Kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa biarlah kita ini melakukan sesuatu yang baik itu sebagai ibadah, respon kita kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita, dan sebagai respon kita, sebagai rasa bakti kita,
sebagai ibadah kita yang sejati, maka kita melakukan yang baik, maka kita berdampak positif bagi orang lain. Agar apa? Agar nama Yesus dipermuliakan, agar Bapamu yang di surga dipermuliakan. Itu tujuan kita. Bukan karena kita ingin masuk surga, bukan, ya, bukan supaya kita tidak tergelincir masuk neraka, bukan. Bukan supaya kita dipuji orang, bukan. Karena satu ayat berkata, kalau engkau melakukan kewajiban agamamu, jangan di depan orang untuk mencari pujian. Tetapi justru saat kita melakukan dengan tersembunyi, dengan tanpa dilihat orang, tapi engkau berbuat baik kepada samamu, sampai dikatakan satu ayat, kalau tangan kananmu memberi, jangan sampai tahu tangan kirimu. Ya, artinya hanya Bapa yang tahu. Nah, itu yang dimaksudkan. Supaya apa? Supaya kita boleh membuat nama Yesus dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan, ya. Bukan menjadikan kita sombong, aku kok, ya, aku ini dermawan. Tidak. Bukan untuk aku, tetapi kita melakukannya hanya supaya nama Yesus dipermuliakan. Jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saat engkau berdampak positif bagi orang lain, jangan pernah berpikir supaya aku dikagumi orang. Jangan pernah berpikir sedikit pun. Tetapi yang pasti adalah aku berdampak positif bagi orang lain. Karena apa? Aku telah menerima kasih Yesus. Dan aku mau berikan kasih itu kepada dunia ini supaya nama Yesus dipermuliakan. Yang terakhir saya mau sampaikan, saat Bapak Pendeta Heru ada di Jakarta, Insinyur Ciputra atau yang disebut Pak Ci, ya, dia berjumpa dan berkata kepada Bapak Pendeta Heru, Bapak Pendeta, apakah kontribusi itu sumbangsih gereja Bapak kepada orang-orang di sekitar gereja? Pertanyaan itu mengagetkan Bapak Pendeta Heru, ya, menyadarkan beliau bahwa gereja dimanapun ditempatkan, dia harus berdampak positif bagi penduduk atau orang-orang di sekitar gereja. Yohanes 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus. Kita pun juga gereja. Jadi kalau kita hidup, kita menyadari kita ada Yesus di dalam diri kita, maka seharusnya dimanapun kita berada, kita harus berdampak positif. Sehingga pertanyaan Pak Ci ini boleh ditanyakan dalam diri kita. Apakah kontribusimu, ya? Apakah sumbangsihmu, sumbangsih hidupmu, kontribusi hidupmu kepada orang-orang yang hidup di sekitarmu? Pertanyaan ini ada pada kita. Adakah engkau mampu berdampak positif bagi sekitarmu, atau justru engkau menjadi tumbuh-tumbuhan yang menjadi parasit, menjadi parasit bagi pohon yang lain, merugikan orang-orang yang hidup di sekitarmu, ataukah engkau hidupmu menjadi berkat bagi mereka? Biarlah renungan pada saat sore hari ini boleh menyadarkan kepada kita, posisimu diletakkan Allah adalah posisi yang mulia, karena engkau disebut terang dunia. Sadari tugasmu. Tugasmu adalah menerangi semua orang, bukan sekedar dirimu, tapi menerangi semua orang. Dan itu butuh kerelaan, itu butuh pengorbanan. Dan biarlah kita boleh menjadi seperti Yesus. Dia berdampak positif bagi dunia, walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Dan yang ketiga, memuliakan Bapa di surga. Itu tujuan kita berdampak positif.
bukan untuk kebanggaan kita, tetapi supaya nama Yesus dipermuliakan. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan berdoa menutup renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bapakku yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dalam kami. Kalau Engkau sudah berdampak positif bagi dunia, Engkau telah memberikan dirimu, memberikan nyawamu untuk dunia. Dan itu yang Engkau inginkan untuk kami, supaya kami mampu berdampak positif bagi dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau dimanapun kami berada, kami boleh memberikan kontribusi kami kepada orang-orang di sekitar kami, agar nama Yesus boleh dipermuliakan di dalam kami. Suara hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami boleh bertanya, mengintrospeksi diri kami sendiri. Kalau selama ini kami belum berdampak positif, kami justru merugikan orang-orang yang hidup di sekitar kami. Tetapi mulai hari ini kami menyadari, Engkau menciptakan kami untuk melakukan sesuatu yang baik, agar nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Beri kekuatan kami Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kami. Haleluya. Amin.